Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep kewirausahaan dalam bidang kesehatan atau keperawatan. Yang beranggotakan yaitu Amelia Putri Permatasari NIM akhir 008, Lucia Tata Kansa NIM akhir 038, dan Sheila Divanda Putri NIM akhir 063. Wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira bermakna berani, utama, atau perkasa, sedangkan usaha bermakna kegiatan dengan menyerahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai sesuatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut menyampaikan produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Dalam bidang ini, perawat dapat berperan sebagai penggagas ide, pengelola, pemilik modal, pemilik saham, ataupun sebagai owner. Jenis-jenis wirausaha di bidang kesehatan. 1. Home care. Definisi menurut Departemen Kesehatan 2002 menyebutkan bahwa home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Selain itu, home care merupakan pelayanan yang dikelola oleh suatu unit atau sarana ataupun institusi, baik aspek administrasi maupun aspek pelayanan, dengan mengkoordinir berbagai kategori tenaga profesional dibantu tenaga non-profesional di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Konsultan keperawatan. Definisi konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasihat ahli dalam bidang keahliannya. Perbedaan antara seseorang konsultan dengan ahli biasa adalah konsultan bukan merupakan karyawan di perusahaan, melainkan seseorang yang menjalankan usaha sendiri serta berurusan dengan berbagai klien dalam satu waktu. Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional. Di Indonesia ada 3 jenis teknik pengobatan komplementer yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan konvensional, yaitu sebagai berikut. Akupuntur medik yang dilakukan oleh dokter umum berdasarkan kompetensinya. Metode yang berasal dari Cina ini diperkirakan sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai kondisi kesehatan tertentu dan juga berbagai analgesi atau pereda nyeri. Cara kerjanya adalah dengan mengaktifasi berbagai molekul signal yang berperan sebagai komunikasi antar sel. Salah satu pelepasan molekul tersebut adalah pelepasan endorfin yang banyak berperan pada sistem tubuh. Terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik merupakan suatu metode terapi di mana pasien dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang memiliki tekanan udara 2-3 kali lebih besar daripada tekanan udara atmosfer normal. Lalu diberikan pernapasan oksigen murni 100%. Selama terapi, pasien boleh membaca, minum, atau makan untuk menghindari trauma pada telinga akibat tingginya tekanan udara. Medik. Terapi herbal medik yaitu terapi dengan menggunakan obat bahan alam baik berupa herbal terstandar dalam kegiatan layanan penelitian maupun berupa fitofarmaka. Herbal terstandar yaitu herbal yang telah melalui uji praklinik pada sel lain atau hewan coba baik terhadap keamanan maupun efektivitasnya. Terapi dengan menggunakan herbal ini akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Strategi kewirausahaan di bidang kesehatan atau keperawatan. Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi masalah. Seorang nursepreneur adalah inovasi dan keberanian untuk mengambil resiko setiap siap bekerja. Keras mencapai tujuan dengan optimis, inilah yang membuat entrepreneur selalu tampil dengan gagasan baru yang segar, melawan arus pemikiran orang banyak atau kreatif. Bahkan terkadang cap gila pada awal kemunculannya karena bertentangan dengan kebiasaan umum. Dalam kewirausahaan perlu adanya pengemban usaha.
yang dapat membantu wirausaha untuk mendapatkan ide dalam pembuatan barang-barang yang akan dijadikan produk yang akan dijual. Dalam proses pengembangan usaha ini diperlukannya jiwa seseorang wirausaha yang soft skill, yaitu yang pertama, 1. Jeli melihat pasar, menjalin komunikasi dengan orang lain, berani berinvestasi, fokus dalam usahanya, promosi, pemasaran yang dilakukan para wirausahaan. Sekian tugas dari kami. Terima kasih. Berikut adalah contoh aplikatif atau real salah satu usaha bidang keperawatan yang bisa diambil.